Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue tradisional tema merah putih ya teman-teman. Kalau kalian jualan kue tradisional ini yang merah putih seperti ini, yang seratnya cantik seperti ini, bakalan banjir orderan dan juga banjir cuan ya teman-teman. Jadi simak terus videonya, simpan resepnya buat jualan bulan Agustus ya. Oke, mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya supaya berserat halus dan juga cantik? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu ya teman-teman. Santannya ini sebanyak 450 ml, kita rebus pakai daun pandan dan juga sedikit garam. Nah, ini kita rebusnya sampai pinggirannya aja ya teman-teman, yang mendidih jangan sampai benar-benar mendidih bergolak gitu ya, nanti santannya bakalan pecah dan juga hasil kuenya kurang bagus, kurang enak, kurang gurih itu ya teman-teman. Ini untuk pinggirannya sudah mendidih, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bahan keringnya. Di sini ada 125 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, dan juga 120 gram gula ya teman-teman. Untuk gulanya bisa sampai 125, itu untuk banyaknya sesuaikan dengan selera, karena aku nanti mau menambahkan susu jadi aku pakai gulanya 120 gram ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk dulu dengan menggunakan santan yang sudah kita rebus tadi, ini dalam keadaan hangat ya teman-teman. Hangat cenderung panas gitu ya teman-teman, jangan dingin karena kita pakai tepung beras. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk, kita pakai centong nasi aja ya teman-teman, ini tanpa menggunakan mixer maksudnya gitu ya teman-teman. Itu bisa berserat juga cantik gitu ya teman-teman. Pokoknya harus ditepok-tepok sampai benar-benar licin. Nah, seperti ini terlihat banget kalau ini licin ya teman-teman, halus gitu. Nah, ini tandanya nanti bakalan berserat cantik untuk kue bikangnya. Kita tepok kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kalau pakai mixer bisa di mixer selama 10 menitan juga sudah nggak apa-apa. Nah, kemudian ini aku tambahkan biar lebih spesial 1 saset susu kental manis ya teman-teman. Jadi susu kental manis itu selain menambah rasa, itu juga bisa membuat kuenya itu lebih lembut lagi, lebih lentur lagi ya teman-teman. Ini seperti pelembut gitu ya teman-teman, jadinya kuenya bakalan enak banget. Pokoknya spesial di hari spesial bulan spesial Agustus ini ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut, kita keplok-keplok, kita tepok-tepok sampai benar-benar licin seperti ini. Ini fungsinya supaya nanti seratnya lebih cantik lagi, kecil-kecil gitu ya teman-teman, bakalan cantik. Nah, ini kita tuang semua santannya sampai habis, kemudian kita aduk-aduk sampai konsistensinya seperti ini, enggak terlalu encer dan juga enggak terlalu kental ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Kemudian ini kita resting atau kita diamkan 30 sampai 1 jam supaya glutennya itu lebih terbentuk gitu ya. Nah, ini setelah 30 menit ini kita bagi, kita ambil sebagian adonan, kita kasih pewarna merah ya teman-teman, karena temanya kita bendera merah putih gitu maksudnya ya teman-teman. Ini bakalan laris manis di bulan ini karena kita akan memperingati hari kemerdekaan ya teman-teman. Kue bikang ini bisa buat kue nampan ataupun buat isian snack box untuk acara 17-an, itu pasti mantul banget. Nah, seperti biasa kalau bikin kue bikang, kunci keberhasilan dari seratnya itu bisa terbentuk dari panas cetakannya ya teman-teman. Jadi jangan lupa tiap kali membuat
kue pigang itu harus cetakannya harus benar-benar panas. Kemudian kita tuang untuk warna putihnya, kemudian ditimpa dengan warna merah ya teman-teman. Nah, untuk warna merahnya ini aku menggunakan warna merah cabai ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu merahnya menyala gitu, seperti merahnya bendera kita ya teman-teman. Warnanya bakalan cantik. Oke, ini kita tunggu sampai tengahnya itu membentuk sarang. Ini seratnya cantik sekali ya teman-teman. Resep 1:1 cocok banget buat pemula yang mau bikin kuenya itu cantik, berserat dan juga kecil-kecil gitu ya untuk sarangnya atau seratnya. Nah, ini sudah matang, kita letakkan di nampan yang sudah dikasih air dan juga kain bersih, kemudian kita diamkan. Setelah itu kita cungkil ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, Masya Allah cantik banget. Warna merahnya sesuai dengan keinginan aku. Kemudian untuk bagian belakang kuenya juga nggak gosong sama sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagus banget kan? Bagi kalian yang masih baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, ini kita lanjut merekahkan ya teman-teman. Kalau merekahkan kue pigang, cara yang paling simpel seperti ini ya teman-teman. Langsung direkahkan tanpa menggunakan tutup botol, hasilnya juga cantik banget, bakalan berserat asalkan cetakannya benar-benar sudah panas ya teman-teman. Jadi kunci keberhasilan kue pigang sekali lagi dari panas cetakannya, bukan cara mencungkilnya atau mengambil atau membentuk kuenya ya teman-teman. Nah, ini semua hasilnya dalam satu resep aku menghasilkan 11 kue pigang. Ini cocok banget ya buat ide jualan, buat kalian yang masih bingung mau jualan apa di bulan ini. Resep kue pigang merah putih ini cocok buat kalian ya. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Oke, ini kita cobain dulu ya teman-teman sebelum kita akhiri videonya. Ini ya, hasilnya seratnya itu benar-benar cantik banget. Ini super empuk, lembut dan juga tetap empuk meskipun sudah dingin ya teman-teman. Semakin dingin malah semakin empuk, enak banget. Nah, untuk seratnya ini bagus banget, nggak kalah dengan resep kue pigang aku yang satu tepung. Hasilnya rasanya enak banget. Pokoknya kalian wajib coba semua resep pigang dari aku ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga bermanfaat ya buat kalian yang masih bingung mau ide jualan atau buat isian snack box. Oke, ini untuk ya resep yang pertama sudah selesai ya teman-teman. Lanjut kita ke resep yang kedua, yaitu kue cucur tema merah putih ya teman-teman. Ini nggak kalah cantiknya, seratnya itu bagus. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya teman-teman bahannya. Ini ada santan, ini sebanyak 300 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan 170 gram gula. Kita rebus sampai hangat aja ya untuk santannya. Kemudian siapkan tepung beras dan juga tepung terigu. Untuk banyaknya tepung terigunya 175 gram, kemudian untuk tepung berasnya 75 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita campur antara larutan santan dan juga gula, dicampur ke dalam tepung beras dan juga tepung terigunya tadi ya teman-teman. Kita tuangkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk, kita tepok-tepok sampai benar-benar halus dan licin ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, pembuatan kue cucur ini karena kita tidak menggunakan pengembang sama sekali ya teman-teman, tapi hasilnya harus berserat dan juga bersarang cantik. Jadi kunci kesuksesan dari
kue yang satu ini, kue cucur itu harus ditepok-tepok ya teman-teman. Kita campur sampai benar-benar licin dan ditepok-tepok supaya nanti seratnya itu bisa muncul dan juga bagus. Nah, untuk penggunaan air bisa hangat kuku atau dingin nggak masalah, yang penting tidak panas ya. Kemudian ini kita tutup dan didiamkan selama 30 menit sampai 3 jam juga nggak apa-apa. Semakin lama didiamkan semakin bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita bagi menjadi 2 adonan, 2 wadah begitu ya maksud Mama Hasan. Kita pakaiin pewarna ya teman-teman. Di sini aku pakai warna merah cabai yang ngejreng itu biar warnanya itu lebih terang lagi seperti warna merah bendera kita. Kemudian kita tambahkan pemutih makanan untuk 1 bagian lagi. Nah, kemudian ini kita siapkan wajan dan dikasih minyak secukupnya ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu pinggirannya itu membentuk sarang ke tengah gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Ternyata begini ya teman-teman, bikin kue cucur yang motif warna merah dan juga putih itu ternyata bagus banget juga. Tapi untuk banyaknya minyak itu harus nggak boleh terlalu banyak dan juga nggak boleh terlalu sedikit ya teman-teman, supaya nanti bisa berserat cantik dan juga hasilnya bagus banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita ulangi lagi. Ini posisi apinya cenderung ke kecil ya teman-teman, jadi sedang ke cenderung kecil, tapi minyaknya suhunya harus benar-benar stabil ya teman-teman, supaya seratnya itu bisa terbentuk, tidak lempeng gitu ya teman-teman. Pokoknya bikin kue cucur, kue bikang itu ternyata susah-susah gampang ya teman-teman. Kalian harus tahu karakteristik dari kuenya. Untuk penggunaan kompor juga harus tahu ya teman-teman. Terkadang kompor kan berbeda-beda. Karena di sini Mama Hasan kompornya itu juga nggak stabil ya teman-teman, untuk panasnya itu kurang merata. Jadi untuk seratnya itu nggak bisa langsung ke tengah gitu ya teman-teman, menceleng gitu ya teman-teman. Jadi untuk seratnya itu separuh gitu ya teman-teman, nggak bisa ke tengah persis gitu ya teman-teman, bulat sempurna gitu nggak bisa. Tapi ini sudah lumayan, menurut aku ini sudah berhasil ya teman-teman. Cuman kurang sempurna aja, tapi kalau kita belajar insya Allah bakalan berhasil ya teman-teman. Nah, yang ini yang hampir sempurna ya teman-teman, warnanya bentuknya itu bagus banget. Oke, meskipun untuk tengahnya itu enggak tengah persis, tapi untuk warnanya juga bagus banget, untuk seratnya juga terbentuk cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini kita goreng semuanya kue cucur ini sampai selesai. Gimana nih teman-teman, ada kegiatan apa aja di daerah kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kue yang satu ini biasanya buat acara 17-an, buat kue tumpeng kue gitu ya teman-teman, kue-kue jadul bisa banget bikin kue yang satu ini. Jadi kalau temanya 17-an kita kan cenderung membuat tumpengnya itu ada warnanya yang merah putih gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau ide jualan di bulan ini bakalan laris manis kalau bikin kue jadul yang satu ini. Ini kita goreng semuanya sampai selesai ya teman-teman. Nah, bikin kue cucur ini harus sering-sering berlatih juga ya teman-teman. Seperti hanya kue bikang, untuk membentuk sarangnya itu untuk temperatur minyaknya atau penggunaan apinya sangat-sangat penting, karena di sini untuk membentuk sarang
bisa secara pasti karena kita tidak menggunakan vermipan ataupun baking powder ya teman-teman. Jadi tergantung pada temperatur api, minyaknya juga, jadi nggak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu dingin ya teman-teman. Nah ini untuk hasilnya lumayan banyak ya teman-teman dalam satu resep. Nah ini kita cobain dulu ya teman-teman untuk rasanya dan juga teksturnya. Nah di sini aku sobek seperti ini aja, empuk banget ya teman-teman. Ini tidak keras sama sekali. Ketika kita buka, untuk seratnya itu juga cantik, kecil-kecil dan juga panjang-panjang ya teman-teman. Pokoknya ini resep paling simple dan juga enak banget, pasti berhasil, anti gagal gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, warnanya cantik. Buat kalian yang sudah nonton, semoga video aku bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.